Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Amelia dari kelas 11-6. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari ringkasan pelajaran PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dari unit 1, yaitu tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Unit kedua, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan unit ketiga, peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Materi pertama dari unit 1. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno, yang digunakan sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara melalui sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama lainnya yaitu Dokuritsu Junmi Chosakai. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sedangkan sidang kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan, dan Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokratik dan ketuhanan, dan yang terakhir adalah Ekasila, yaitu gotong royong. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya seperti Supomo, Mohyamin, dan Mohatta juga turut memberikan ide tentang dasar negara. Masing-masing dari mereka membuat 5 poin dasar negara, sama halnya seperti yang diajukan Soekarno pertama kali. Adapun sidang panitia 9 atau panitia kecil yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945, sidang panitia 9 menghasilkan sebuah piagam Jakarta. Selanjutnya materi unit 2. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari pemahaman tataran nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga hal ini harus saling tersinkronisasi dan tidak bertentangan. Nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai instrumental, nilai yang bersifat kontekstual, penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja. Nilai praksis adalah yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Pada sila pertama, dapat dimaknai bagaimana negara menjamin kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk agama yang dipercayai serta kebebasan untuk melakukan ibadah secara aman. Sila kedua, menjamin pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, tetapi pada praktiknya tetap saja ditemukan pelanggarannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk persatuan masyarakat Indonesia adalah dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan berbagai atribut pemersatu lainnya, seperti bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk menjadi perwakilan yang membawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk penerapan sila kelima, negara bertanggung jawab atas meralatnya bantuan dari dan jaminan kesehatan serta fasilitas umum lainnya. Dan terakhir adalah materi dari unit 3. Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak positif sekaligus tantangan bagi eksistensi ideologi Pancasila. Dengan segala kemudahan akses informasi, menjadikan banyak ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila dapat dengan mudah masuk ke masyarakat Indonesia. Contohnya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang mengancam persatuan Indonesia. Pada era digital, setiap orang dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Dalam situasi saat ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang valid dikarenakan yang banyak beredar adalah post-truth yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
Post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita juga tidak terlepas dari peran sebagai warga dunia yang menuntut kita harus mampu bersaing di kancah global dengan cara membekali diri agar memiliki sejumlah kecakapan literasi, kompetensi, dan karakter. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.